Cerita Arwah Berduka, volume yang kelima, bagian yang ketujuhnya, kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Karena pada episode kali ini, maka kita pun akan bisa melihat sama-sama tentang kemunculan dari 3 orang anggota party Gryffindor lainnya. Mereka adalah Anthem Smart, Lucia, dan juga Luke. Di mana di dalam praktiknya, mereka bertigalah yang nantinya akan menyelesaikan semua kekacauan ini dengan menggunakan kekuatannya masing-masing. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam pembahasan utamanya. Singkat cerita, setelah Cray sudah selesai melakukan sebuah pertarungan besarnya melawan kelompok dari bandit barel, kelompok manusia tanah, dan juga melawan monster naga biru besar yang kebetulan sebelumnya sudah mencoba untuk bisa membakar tubuh dari Cray. Maka pada halamannya berikutnya, Cray, Tino, Liz Smart, dan juga Citri Smart, akhirnya mereka pun kini seketika langsung berkeliling untuk dapat melihat semua kerusakan yang sekarang terjadi. Di mana menurut Cray, walaupun saat ini kondisi kota Sul sudah rusak, tapi untungnya itu hanya pada bagian depannya saja. Mengingat sisa-sisa benteng dari tanah yang sebelumnya sudah dibuat oleh para magus dari kelompok bandit barel, ternyata sekarang sebagian masih nampak berdiri dengan kokoh. Serta sebagian besar dinding dari benteng itu saat ini masih nampak bisa digunakan lagi untuk dapat membangun ulang kota Souls. Selain itu, Cray pun juga meminta teman-temannya, yaitu Liz Smart dan juga Tino, untuk dapat mengumpulkan semua penduduk kota tepat menuju ke tengah lapangan. Kemudian, Cray pun juga segera memerintahkan Citri untuk dapat mengobati mereka semua dengan menggunakan kekuatan ramuan buatan dari Citri. Mendengar perintah itu dari Cray, Citri pun kini seketika langsung menjadi tersenyum. Karena dengan begini, Citri pun jadi bisa melakukan percobaan terhadap semua obat ramuan buatannya kepada para penduduk kota. Demi dapat menciptakan dan juga demi dapat menemukan sebuah ramuan obat terkuat, yaitu sebuah ramuan untuk bisa hidup dengan abadi. Di sisi lain, respon yang sangatlah berbanding terbalik, kini justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Arnold, Gilbert, dan juga Rudra. Di mana pada kesempatan itu, mereka semua pun nampak sekarang sangat terkejut. Karena pada dasarnya, mereka pun sama sekali tidak menyangka bahwa Cray bisa mengalahkan para lawannya dan juga Cray bisa menyelesaikan semua masalah ini walaupun dirinya hanya bertarung seorang diri. Bahkan, mereka pun juga sama sekali tidak menyangka bahwa Cray masih bisa bertahan tanpa mengalami sedikit pun luka setelah tubuhnya mencoba untuk dapat dibakar oleh monster naga biru yang asli. Tidak hanya itu, karena pada kesempatan yang sama ini, Arnold pun untuk yang kesekian kalinya, lagi-lagi, dia pun menjadi kembali terkena mental. Sampai raut wajah dari Arnold dideskripsikan sekarang menjadi pucat pasi. Serta tubuh dari Arnold pun sekarang juga menjadi gemetar ketika Cray sudah mulai berjalan menuju ke arahnya. Nah, menarik ya, tepat di tengah perbincangan dari mereka semua. Dan juga, tepat ketika teman-teman dari Cray sekarang sedang mencoba untuk dapat mengobati semua penduduk kota Souls yang sekarang nampaknya sedang terluka. Maka tiba-tiba saja, di antara para penduduk kota Souls yang sekarang sedang dikumpulkan, ternyata 5 orang di antaranya adalah anggota dari pasukan bandit barel yang kebetulan sekarang mereka sedang menyamar. Lalu, tanpa menunggu lama, mereka pun kini seketika langsung berdiri. Serta mereka berlima pun segera mengeluarkan sebuah pisau dari dalam kantong bajunya, yang selanjutnya langsung diarahkan tepat menuju ke leher dari para penduduk kota, dengan niat untuk bisa membunuh mereka supaya mereka bisa membalaskan semua kekalahan dari kelompok bandit barel di dalam pertarungan besar ini. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Cray pun sekarang nampak sangat terkejut karena dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa ketika semua pertarungan yang paling sulitnya melawan para monster sekarang semuanya sudah selesai. Maka tiba-tiba saja muncullah 5 orang anggota bandit pembunuh yang sekarang sedang mencoba untuk dapat mengacaukan suasana lagi. Di momen inilah, Cray pun seketika langsung menjadi teringat bahwa nama dari kelompok bandit barel ini ternyata adalah nama yang sama dengan nama dari para bandit yang diminta oleh para bangsawan untuk dapat segera dikalahkan. Jadi gara-gara itulah, Cray pun saat ini langsung menjadi sangat kesal. Karena faktanya, walaupun dirinya sudah mencoba untuk dapat kabur dari misi yang diberikan oleh para bangsawan, serta dia pun juga sudah mencoba untuk dapat menolak semua misinya itu. Tapi secara tidak sengaja, Cray pun justru malah bertemu dengan kelompok dari bandit barel ini tepat ketika Cray sedang mencoba untuk dapat liburan. Berdasarkan hal itulah, maka mau tidak mau, Cray pun saat ini langsung berpikir tentang bagaimana cara bagi dirinya untuk dapat menyelamatkan penduduk kota ini.
Karena jika pada akhirnya ada salah satu manusia yang terbunuh, maka secara otomatis Cray pun nantinya akan dimarahi oleh Garp dan juga dimarahi oleh Eva ketika dirinya sudah pulang ke ibu kota negara lagi. Di satu sisi, Cray tidak mungkin meminta Lismart untuk dapat melumpuhkan mereka. Mengingat lawan dari mereka saat ini adalah sama-sama kelas pencuri alias kelas ninja atau kelas shinobi. Maka sudah jelas pergerakan dari mereka semua sekarang sama-sama cepat. Lalu di sisi lainnya, Cray pun juga tidak mungkin meminta Citri untuk dapat mengalahkan mereka. Karena jika Citri yang diberikan perintah, maka Citri pun pasti tanpa sengaja justru malah akan membuat mereka menjadi terbunuh dengan berbagai macam ramuan percobaannya lagi. Namun, ketika Cray sedang berpikir seperti itu, tepat di dalam hatinya, maka tiba-tiba saja sebuah kejadian menarik yang sekarang sama sekali tidak dia sangka, akhirnya kini seketika langsung terjadi tepat di hadapan kita semua. Mengingat pada momen yang sama tersebut, kelima orang anggota dari Bandit Barel yang sebelumnya sudah menahan 5 orang penduduk kota untuk dapat segera dibunuh, maka mereka pun sekarang menjadi hilang, serta mereka pun sama sekali tidak bisa terlihat. Tidak hanya itu, karena selain pasukan dari Bandit Barel yang menghilang, ternyata semua teman-temannya sendiri sekarang juga ikut menghilang dengan sangat cepat sekali, mirip seperti kilat. Mulai dari Tinu, Gilbert, Rudra, serta para anggota dari kelompok Falling Mist. Sampai yang tersisa dari kelompok para hunter saat ini hanya ada 4 orang saja. Mereka adalah Cray, Citri, Lismart, dan juga Arnold. Di momen inilah, Cray, Lismart, dan juga Citri Smart kini seketika langsung menjadi sadar. Di mana ketika mereka sudah menoleh ke arah bawah, maka mereka pun bisa melihat kumpulan dari para katak yang kebetulan saat ini memiliki bentuk tubuh dengan para manusia yang kebetulan sekarang sudah menghilang. Contohnya, katak dari Tinu memiliki warna kulit hitam dengan ikatan pita di tubuhnya. Lalu katak dari Gilbert memiliki warna kulit merah mirip seperti warna rambutnya sendiri. Yang artinya, para hunter dan juga para anggota kelompok dari Bandit Barel ini sekarang semuanya sudah dirubah menjadi pasukan dari para katak oleh seorang penyihir yang kebetulan sekarang sangat mereka kenali. Ada yang bisa tebak siapakah penyihir yang dimaksud oleh mereka? Yap, bener banget. Siapa lagi kalau bukan ulah dari salah satu penyihir terkuat di dunia yang merupakan adik kesayangan dari Cray, yaitu Lucia Rogier. Menyadari hal itu, Citri dan juga Lismart kini seketika langsung menjadi panik. Hingga di saat yang bersamaan, mereka pun kini seketika langsung berteriak menuju kepada Cray dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Gawat, sekarang Lucia sudah menjadi sangat marah. Jadi dengan begini, maka kita pun harus menemukan sebuah cara supaya mood dari Lucia bisa kembali menjadi normal ketika kita bertemu dengan dirinya lagi. Mendengar ucapan itu dari Lismart dan juga Citri, Cray pun kini seketika langsung bertanya kepada mereka, yaitu apakah alasan dari Lucia sekarang bisa menjadi marah. Lalu setelah bertanya seperti itu, maka Citri pun sekarang segera membuat sebuah kesimpulan bahwa kemungkinan besar Lucia sekarang menjadi marah karena setelah mereka pulang menuju ke dalam ibu kota, pasti dirinya mendapatkan sebuah informasi bahwa sekarang kita sedang liburan tanpa mengajak Lucia. Jadi gara-gara itu, maka sangat wajar sekali jika Lucia yang sekarang sedang mengamuk akhirnya langsung menggunakan kekuatan dari teknik Syria itu dalam skala yang sangat besar. Nah, mulai dari sinilah ceritanya pun akan langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang yang berbeda, yaitu menuju ke dalam sudut pandang dari Atom Smart, Lucia, dan juga kepada Luke. Di mana semua kejadian ini terjadi tepat beberapa menit sebelum Lucia menggunakan kekuatan sihirnya itu. Alias, semua kejadian yang akan segera kami ceritakan semuanya terjadi sedikit di masa lalu. Sederhananya, Chloe yang sebelumnya sudah berhasil diselamatkan oleh Arnold, maka dia pun saat itu langsung berinisiatif untuk dapat pergi menuju ke dalam kota sebelumnya yang sudah mereka lewati, yaitu menuju ke dalam desa Gula dan juga menuju ke dalam kota Elan, dengan niat untuk dapat mencari bantuan demi dapat mengalahkan pasukan dari para Bandit Barel. Namun ketika sedang di dalam perjalanan pulang, maka Chloe pun tanpa sengaja justru malah bisa bertemu dengan kelompok dari anggota party Grieving Soul, yaitu Atom Smart, Lucia, dan juga Luke, yang kebetulan saat ini sedang berniat untuk dapat pergi menuju ke dalam kota Souls demi bisa menyusul Cray untuk bisa melakukan liburan bersama dan juga mandi air panas secara bersama-sama lagi. Nah, di momen inilah, Chloe pun langsung menjelaskan kepada mereka tentang semua hal yang terjadi tepat di dalam kota Souls. Mulai dari serangan kelompok dari para Bandit Barel sampai dengan serangan dari kelompok manusia tanah.
Mendengar cerita panjang dari Chloe tersebut, Luke dan juga Lucia pun sekarang langsung terlihat sangat kesal. Karena pada dasarnya, Cray tidak mengajak mereka bertiga untuk bisa bersenang-senang bersama. Berdasarkan hal itulah, maka setelah kereta kuda dari mereka sekarang sudah sampai tepat di depan pintu gerbang dari kota Souls, maka Lucia pun kini segera berdiri untuk dapat merapalkan mantranya. Lalu sambil melayangkan tongkatnya di udara, Lucia pun segera menggunakan kekuatan dari mantranya itu yang kebetulan sudah dipelajari oleh Lucia dari buku panduan Cray, yaitu sihir untuk dapat melakukan transformasi, alias sihir untuk dapat merubah tubuh dari manusia menjadi tubuh dari kodok. Namun karena sekarang Lucia sedang marah, maka dia pun langsung mengeluarkan kekuatan sihirnya itu dalam kapasitas yang sangat besar, yaitu dalam skala 1 kota. Jadi gara-gara itu, sihir dari Lucia sekarang menjadi tertunda. Dan juga, sihir dari Lucia baru bisa diaktifkan dalam 2 menit ke depan. Alias, sihir dari Lucia membutuhkan waktu casting time. Sementara itu, Luke dan juga Antem Smart yang kebetulan sekarang sudah sampai lebih dulu di dalam pintu gerbang kota Souls dengan cara menjebol benteng tembok besar yang sebelumnya sudah dibuat oleh kelompok dari Bandit Barel. Akhirnya, tanpa pikir panjang, Antem Smart pun segera menggunakan kekuatan dari sihir penyembuhannya itu untuk bisa menyembuhkan semua orang yang terluka di dalam kota Souls tanpa ada satupun yang terkecuali. Akibatnya, semua pasukan dari Bandit Barel yang kebetulan saat itu masih belum mati, alias hanya terluka dengan fatal saja, mereka pun kini seketika langsung menjadi sembuh. Serta gara-gara itu jugalah, maka pasukan dari Bandit Barel yang sekarang jumlahnya lebih dari 200 orang, mereka pun saat ini langsung mencoba untuk dapat kabur bersama dengan ketua mereka, yaitu Jeffrey dan juga Cardon Barel. Namun sialnya, tepat di depan pintu gerbang atau di depan pintu keluar dari dalam kota Souls tersebut, kelompok dari Bandit Barel ini ternyata sekarang sudah dihadang oleh 3 orang petarung utama dari kelompok party Grieving Soul. Hingga mau tidak mau, Cardon dan juga Jeffrey sekarang dipaksa untuk dapat bertarung. Jika mereka ingin bisa kabur dan juga jika mereka ingin bisa keluar melewati pintu gerbang dari kota Souls. Walaupun pada awalnya, Jeffrey dan juga Cardon nampak sangat percaya diri dengan jumlah dari pasukan mereka, yang kebetulan baru saja disembuhkan secara ajaib dengan menggunakan kekuatan sihir dari Antem Smart. Namun tidak lama berselang, tiba-tiba saja sihir dari Lucia yang sebelumnya sudah dirapalkan oleh dirinya, kini seketika langsung menjadi aktif. Hingga pada kesempatan yang sama itu, ratusan orang anggota dari kelompok Bandit Barel kini seketika langsung berubah menjadi pasukan dari para katak. Dengan begini, maka secara tidak langsung hanya tersisa para hunter yang memiliki kapasitas mana besar saja yang sekarang masih bisa bertahan. Di mana diantaranya adalah Jeffrey dan juga Cardon. Karena pada dasarnya, mereka berdua adalah mantan hunter level 7 yang sekarang sudah memutuskan untuk dapat menjadi bandit. Nah, di momen inilah sekarang giliran dari Luke Cycle untuk bisa bertarung melawan mereka. Jadi, untuk dapat membuat pertarungan ini adil, maka Antem Smart dan juga Lucia pun sekarang sama sekali tidak memiliki niat untuk dapat ikut campur di dalam pertarungan dari Luke. Sementara itu, tepat pada kesempatan yang sama, Luke pun kini segera berjalan untuk dapat menghampiri Cardon dan juga Jeffrey. Lalu tanpa menunggu lama, Luke pun segera mengajak berbicara mereka berdua sesuai dengan perintah dari Cray. Yaitu, Luke harus bisa menyelesaikan masalah dengan cara persuasif. Alias, Luke pun harus mengajak bicara para lawannya dulu sebelum dirinya bisa mengalahkan mereka. Karena bagi Cray, pertarungan adalah jalan terakhir. Jadi, selama masalah itu bisa diselesaikan tanpa memerlukan pertarungan, maka Luke pun wajib untuk dapat melakukan hal itu lebih dulu. Itulah yang menjadikan alasan kenapa Luke sekarang malah memilih untuk bisa berbicara kepada mereka. Walaupun sebenarnya hal itu sangatlah membosankan dan juga sangatlah menyebalkan bagi seorang Luke. Sialnya, 2 orang pasukan bandit itu sekarang sama sekali tidak mengerti tentang siapakah yang sekarang akan mereka hadapi. Sampai di momen yang sama itulah, Cardon pun langsung mengancam Luke dengan menggunakan kata-katanya. Serta, Geoffrey pun juga langsung berusaha untuk dapat mengangkat relik kapaknya lagi dengan sebuah tujuan untuk bisa menebas tubuh dari Luke dalam jarak yang sangat dekat. Namun sayangnya, mereka berdualah yang sekarang harus kembali dibuat kecewa. Karena faktanya, tepat ketika Jeffrey baru saja berniat untuk dapat menyerang tubuh dari Luke dengan menggunakan kekuatan dari kapak penghancurnya, maka tiba-tiba saja tangan kanan dari Geoffrey kini seketika langsung menjadi mati rasa.
Lalu ketika dirinya menoleh, maka tangan kanan dari Jeffrey kini seketika langsung menjadi putus tanpa bisa dia sadari. Hingga darah yang sangat banyak sekarang langsung keluar tepat dari dalam tubuh Jeffrey. Serta dia pun saat ini langsung menjadi terkapar di tanah. Hal yang sama pun kini bisa kita lihat juga dari sudut pandang Cardon. Di mana pada kesempatan itu, wajah dari Cardon dan juga bagian tubuh atasnya sekarang langsung menjadi tertebas. Serta tanpa menunggu lama, tubuh dari Cardon sekarang juga ikut terjatuh tepat di dalam genangan darah yang kebetulan sekarang ada di sekitarnya. Wow, gila banget ya. Nah, ingat ya, semua kejadian di atas adalah kejadian di masa lalu. Atau mungkin lebih tepatnya, kejadian dari sudut pandang Cray dan juga kejadian dari sudut pandang kelompok 3 orang ini semuanya berjalan secara bersama-sama. Jadi mulai dari sini, ceritanya pun sekarang akan kembali berpindah tepat menuju kepada masa sekarang.